Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih kelas 3 Multajam, kasih kamu Musdalifah. Oke, bertemu lagi dengan Bu Guru Evi Lutfianti. Semoga di semester 2 ini kita lebih baik lagi ya sayangnya. Semester 1 sudah selesai, sekarang kita berjuang untuk di semester 2. Bu Guru ada sedikit kata-kata. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Oke sayang, ketika kita diragukan dengan orang lain, yuk kita tunjukkan kemampuan kita kalau kita itu pasti bisa. Semangat saya untuk di semester 2 ini. Oke, bertemu lagi di pembelajaran tematik 3E. Di semester 1 kita sudah sampai 3D ya sayangnya. Sekarang kita sudah masuk di tematik 3E. Sekarang kita sudah masuk ke hari kedua, KBM kedua, yaitu Selasa 19 Januari 2021. Pembelajaran tematik 3E, subtema 1, mencakup pembelajaran matematika. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, doa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Oke sayang, kita tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menuliskan bentuk pecahan sesuai gambar. 2. Siswa dapat menggambar nilai pecahan yang sesuai. 3. Siswa dapat menunjukkan bentuk pecahan sesuai gambar. Yang 4. Siswa dapat menunjukkan pecahan senilai berdasarkan gambar. Berarti materi hari ini apa sayang? Yaitu pecahan. Sebelumnya kita sudah belajar di tematik sebelumnya. Tematik 3B kalau nggak salah, kita sudah belajar tentang pecahan. Kita lanjut ya sayang. Kita ingat kembali ya sayang tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari pecahan sederhana. Nah, ini kita harus ingat, makanya di sini Bu Guru bilang catatan. Pecahan biasanya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti yang di bawah ini. A, garis lurus, B. Nah, A-nya ini disebut pembilang, B-nya ini disebut penyebut. Oke, kita kotakin ya sayangnya. Kita harus diingat kalau pecahan itu yang atasnya pembilang, yang bawahnya penyebut. Nah, pecahan A garis B dibaca A per B. Jangan lupa. Yaitu kalau pecahan A per B. Contohnya misalnya di atas 1, di bawahnya 2, berarti dibacanya 1 per 2. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk di pembelajaran yang pertama. Ayo berhitung. Ibu menyediakan semangka segar untuk Nina dan adik. Ibu membelah semangka menjadi 2 bagian sama besar. Setelah itu, setiap bagian dipotong lagi menjadi 2 bagian sama besar. Pertanyaannya, berapakah bagian dari semulakah setiap potongan semangka? Aduh, pagi-pagi gini ngomongin semangka, Bu Guru jadi pengen ya. Oke sayang. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 1 semangka utuh nih. 1 semangka utuh dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini kita potong jadi 2 bagian sama besar.
besar. Nah, satu bagian-bagian ini nilainya 1/2 bagian. Ini juga 1/2 bagian. Lalu dipotong lagi menjadi 2 bagian sama besar. Oke, kita potong lagi. Setiap bagian dipotong lagi menjadi 2 bagian sama besar. Kita potong lagi. Bagian yang pertama jadi sepotong, sepotong. Bagian kedua kita belah juga menjadi 2, sepotong dan sepotong. Nah, semangka ini memiliki nilai atau bagian 1/4 bagian. Ini 1/4 bagian. Jadi, semangka ini yaitu memiliki nilai 1/4. Oke. Bilangan 1/2 dapat dibaca 1/2 atau setengah. Bilangan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4 boleh. Pada pecahan 1/2, angka 1 yang di atas merupakan pembilang dan angka 2 merupakan penyebut. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Ibu memotong apel menjadi 4 bagian sama besar. Berapa sayang dipotongnya apel? Yaitu 4. Nina makan sepotong apel. Berapa bagiankah apel yang dimakan Nina? Penyelesaiannya. Jadi pertanyaan apa sayang? Berapa bagiankah apel yang dimakan Nina? Di sini ada apel utuh atau 1 apel. Di sini dipotong menjadi 4 bagian. Kita potong yuk. Jadi 1, 2. Oke. Di sini kita potong menjadi 2 dulu. Ini nilainya 1/2 bagian. Kalau jadi 4 bagian, ini sama 1/1, setengah-setengahnya kita potong jadi 1/1 lagi. Sehingga di sini kita potong lagi, di sini kita potong lagi. Nah, bagian pertama kita potong menjadi 2, bagian kedua kita potong menjadi 2. Jadi berapa potong sayang? Jadi 4 bagian. Jadi 1 apel dipotong menjadi 2 dulu, baru bisa menghasilkan 4 potongan apel. Masing-masing 1 apel ini, nih 1 potongan apel ini itu bernilai 1/4 bagian. Jadi, apel yang dimakan Nina adalah 1/4 bagian atau 1/4 bagian nih. Jadi yang dimakan Nina hanya 1. Nih, Nina makan sepotong apel. Berarti ini ya sayangnya. Nah, nilainya itu 1/4 bagian. Oke, kita lanjut. Ibu membuat agar-agar. Siapa nih yang pernah membuat agar-agar? Lalu, agar-agar dipotong menjadi 2 bagian, 12 bagian sama besar. Nah, di sini ada agar-agar. Lalu ibu potong menjadi 12 bagian. Nah, di sini sudah terpotong ya sayang ya. Jadi, setiap potong agar-agar besarnya 1/12 bagian. Oke, di sini kalau kita ambil 1, berarti bagiannya itu 1/12 bagian semula. Nina mendapat 3 potong agar-agar. Berarti 1, 2, 3. Berarti 3 potong agar-agar yang artinya Nina mendapatkan 3/12 bagian agar-agar. Pecahan 3/12 dibaca 3/12. Oke sayang, kita lanjut. Warga di lingkungan rumah Nina bekerja bakti membersihkan lingkungan. Ibu-ibu membantu menyiapkan makanan. Nah, di sini ada Ibu Nina dan Ibu Toni menyediakan kue bolu gulung dengan ukuran yang sama. Berarti ada 2 kue bolu yang ukurannya sama ya sayangnya. Lalu, Ibu Nina memotong kue bolu menjadi 4 bagian sama besar. Ibu Toni membagi kue bolu menjadi 6 bagian sama besar.
Di sini perhatikan gambar berikut. Di sini kue Ibu Nina, yaitu tadi dipotong 4 sama besar. Di sini ada kue Ibu Toni, yaitu dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Tetapi di sini bolunya awalnya dia sama besar sayangnya. Cuman kalau Ibu Nina memotong berapa? 4 bagian, kalau Ibu Toni memotong 6 bagian. Nah, perhatikan potongan kue yang dilingkari. Nah, di sini ada sebanyak 2/4 bagian kue milik Ibu Nina sama besar dengan 3/6 bagian kue milik Ibu Toni. Di sini ada besarnya kue 2 bagian, di sini ada besar kue 3 bagian, tetapi yang dilingkari ini memiliki nilai yang sama atau ukurannya yang sama. Bedanya ini dipotong menjadi 2 bagian, kalau ini dipotong menjadi 3 bagian. Nah, yang artinya pecahan 2/4 dan 3/6 bernilai sama. Pecahan-pecahan yang bernilai sama disebut juga pecahan senilai. Hal tersebut ditandai dengan bagian gambar yang luasnya sama. Jadi di sini bisa kalian lihat ya sayangnya, kalau ada keterangannya berupa gambar. Di sini gambarnya memiliki potongan kuenya yang sama, bedanya ini ada 2 potongan, di sini ada 3, tapi memiliki nilainya yang sama. Ingat, ini kalau ada berupa gambar. Tetapi kalau misalnya tidak ada gambar, kalau ada pertanyaan 1/2, carilah nilai yang pecahan senilai. Contohnya berarti kalian bisa kalikan yang di atas 2, yang di bawah 2. Tapi kalau misalnya ada keterangan gambar seperti ini kita lihat dari gambar yang di sini ya sayang ya. Di sini ada 2/4, di sini ada 3/6. Nah, karena di sini besarnya sama, berarti memiliki nilai yang sama. Oke sayang, sebenarnya ada lagi pembelajarannya di halaman 27. Bisa kakak lihat ya di buku masing-masing. Di situ ada pecahan yang diwarna-warnain, kakak bisa coba dilihat. Oke. Kita lanjut kerjakan halaman 16 nomor 1, halaman 28 nomor 2 A sampai D-nya saja. Bu Guru ulang ya sayangnya, kerjakan halaman 16 nomor 1, halaman 28 nomor 2 A sampai D saja. Kerjakan langsung di buku tematiknya ya sayang ya. Kerjakan langsung di buku tematiknya. Langsung dilaporkan ke Bu Guru Evi dan Bu Guru Erlina. Oke, Multajam ke Bu Guru Evi, Musdalifah ke Bu Erlina. Semangat sayang, coba dikerjakan ya. Ingat kata-kata yang sebelumnya. Usaha sendiri. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru ucapkan terima kasih. Bu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.